Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, terpujilah namamu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa, kami serahkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam penyembahan lebih lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Let's worship Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Hari ini semua karena-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, Engkau baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semua karena cinta-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau,
Terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Oleh karena cinta-Mu. Oleh karena pengorbananmu. Kami percaya Tuhan. Kau lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Sebab itu kami dapat percaya. Sebab itu kami dapat berharap pada kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur. Kami sambut berkati pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan menyatakan sesuatu di dalam hati saya. Dia berkata begini, yang aku rindukan untukmu pada pagi-pagi benar itu, kamu bukan mencari yang lain-lain, kamu bukan mencari yang lain-lain, tapi kamu mencari Tuhan. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan pagi-pagi itu kita memiliki banyak pertanyaan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Tuhan, saya kemarin punya masalah seperti ini. Jawaban apa uh, yang bisa Engkau berikan dalam kehidupan saya? Namun Tuhan ingatkan seperti begini. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah wajahnya selalu. Carilah kekuatannya selalu. Saudara, saat kita datang kepada Tuhan, kita penuh dengan beban-beban, kita penuh dengan pergumulan, tapi Tuhan mau kita datang itu adalah untuk mencari Dia, mencari kepribadiannya ya, saudara. Yang saya maksud di sini adalah mencari kepribadiannya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan relationship. Tuhan menginginkan hubungan dengan kita. Tuhan tidak menginginkan kita mencari berkat-berkatnya saja. Seringkali kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sehingga kita lupa memperlengkapi diri kita dengan mencari kehendak Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita belajar untuk membangun hubungan relationship dengan Tuhan. Sekalipun setiap pagi kita setiap hari berdoa, setiap hari kita datang ke hadirat Tuhan. Tapi Tuhan melihat dan menguji hati. Apakah engkau datang kepada Tuhan untuk meminta berkat-berkatnya atau untuk mencari jawaban-jawaban atas masalahmu? Yang Tuhan mau adalah engkau mencari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Sebab hari perkenanan itu adalah hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema Carilah Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6-11, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Tetapi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberinya makan kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Memang saudara, janji Tuhan adalah semua berkat-berkat ini dia sediakan bagi setiap orang yang mencari dia. Namun satu hal saudara, saat kita tidak dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan karena sebuah relationship saudara, maka yang ada adalah kita hanya meminta, meminta, dan meminta. Ada sebuah kisah di dalam Yohanes 11 ketika Lazarus itu 4 hari mati lamanya. Ada dua perempuan yaitu Maria dan Marta. Dan Maria dan Marta itu meminta hal yang sama kepada Tuhan. Yesus, saudaraku telah mati. Kalau saja engkau datang di tempat ini lebih cepat, tentu saudaraku tidak mati. Perkataan itu keluar dari bibir mulut yang sama, yaitu dari Maria dan Marta. Yang pertama dari Marta, yang kedua dari Maria. Namun ada dua perbedaan yang Tuhan lakukan di dua pribadi ini. Pada saat Marta mengucapkan hal itu, Yesus bersimpati. Tapi pada saat Maria mengatakan seperti itu sambil menangis, maka dikatakan masgula hati Yesus. Oleh karena apa, saudara? Mereka sama-sama mencari Tuhan, mereka sama-sama memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka sama-sama memiliki ekspektasi dengan Tuhan,
Tetapi ada hal yang membuat perbedaan, yaitu ketika Yesus berhadapan dengan Maria, masgulah hati Yesus. Karena Maria datang kepada Tuhan dengan hati, dengan relationship, dengan menangis. Tuhan bukan terenyuh dengan air mata, saudara. Tapi Tuhan terenyuh dengan cara kita untuk mencari Tuhan. Cara kita untuk mendekati Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia dekat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita cari itu saudara adalah perkenanan Tuhan. Dan kita mau belajar lebih lagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saat kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dibentuk adalah hati kita. Kalau soal menjawab jawaban doa, Tuhan itu terlalu sanggup. Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mata kita, hati kita tertuju hanya kepada Yesus. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, carilah Tuhan. Mengapa saudara? Karena yang pertama di dalam ayat yang ke-6, sebab hari perkenanan Tuhan itu masih ada. Dikatakan carilah Tuhan selama ia hidup, selama ia berkenan untuk ditemui. Mengapa? Karena ada saatnya di mana Tuhan tidak berkenan ditemui karena pintu kasih karunia Tuhan itu masih terbuka. Saat pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka, ketika kita datang kepada Tuhan itu kita datang dengan hati, saudara. Kita datang dengan kesungguhan, kita datang dengan hati dan mata yang tertuju kepada Kristus. Ketika hari perkenanan Tuhan masih ada, pintu kasih karunia itu masih terbuka untuk kita. Itulah ketika kita datang berseru, ya Aba, ya Bapa, ya datang menjamah kita. Bahkan pada pagi hari ini, saat saya datang kepada Tuhan, saya merasakan, Tuhan kasih-Mu itu begitu dahsyat, kasih-Mu itu begitu luar biasa. Saudara, orang yang ingin ditemui, ketika engkau ketok pintu, dia akan membukakan, saudara. Tapi orang yang tidak berkenan ditemui, ketika engkau mengetok pintu, sekuat apapun engkau berteriak, tidak akan ada pintu yang terbuka. Perkenanan Tuhan itu berbicara bagaimana Tuhan terlalu sanggup untuk mendengar engkau. Carilah Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan di pengampunan ia sediakan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi dan kepada Allah sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Kenapa Tuhan berbicara soal pengampunan pada saat kita mencari Tuhan? Saudara, karena kita itu orang berdosa. Tidak ada seorang makhluk pun yang tidak kudus yang bisa mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mencari Tuhan, pastikan kita bertobat, saudara. Pastikan kita membereskan semua masalah kita. Mungkin kenapa orang berkata, kenapa kita datang kepada Tuhan itu harus menangis-menangis. Bukan soal harus, saudara. Kalau engkau datang dengan percaya diri, dengan dosa-dosa yang tidak engkau sesali, dengan dosa-dosa yang engkau tidak minta ampun, saudara, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dosa yang akan menjadi penghalang bagi kita. Makanya yang kedua, saudara, pengampunan ia sediakan. Asal kita mau datang, kita bertobat. Harus ada pertobatan. Datang kepada Tuhan, dia adalah Allah yang kudus. Yang tidak kudus tidak bisa mendekati Tuhan. Yang ketiga, saudara, rancangan Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sederet pemikiran, dengan sederet rencana yang sudah kita rancangkan sendiri, dengan kemampuan kita berpikir, Tuhan tidak berkenan, saudara. Tetapi kalau engkau berkata, Tuhan, inilah rencanaku kuserahkan kepadamu, Tuhan, apa yang menjadi maumu, Tuhan. Kalau engkau mau, engkau bertindak. Atau kalau ini rancanganku, kalau salah, engkau luruskan. Atau engkau berkata, Tuhan, engkau Tuhan yang memberikan rancangan yang terbaik dalam hidupku. Kenapa, saudara? Karena jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Rancangan Tuhan yang lebih tinggi daripada rancangan kita. Rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau kita datang, kita semua sudah kita atur, kita sudah set up. Dan kita menaruh Tuhan di belakang, lalu engkau berkata, Tuhan ini saya sudah sediakan semua, engkau yang memberkati. Tuhan tidak berkenan, saudara. Tetapi di dalam kitab Yakobus berkata, kalau engkau berkata engkau mau ke kota ini, ke kota itu, katakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan tanyakan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendakmu. Saudara, rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Pikiran kita lebih rendah dari pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan lebih tinggi. Itu sebabnya setiap kali engkau merencanakan segala sesuatu, tanyakan Tuhan. Pada pagi-pagi hari benar ketika engkau datang mencari Tuhan, jangan datang dengan segerombol pikiran yang sudah engkau bawa di hadapan Tuhan, tapi datang dengan pikiran yang dikosongkan. Tuhan, ini aku. Engkau berfirmanlah bagiku. Saudara,
Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. Pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Sebab itu jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kalau mau mencari Tuhan, perkenanan Tuhan masih ada. Pengampunan Ia sediakan. Makanya bertobat saudara. Jangan kita tidak mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi dari kita. Itu sebabnya bertanya-tanyakan Tuhan setiap kali kita memulai setiap hari kita. Yang keempat, saudara, firman Tuhan berkuasa di dalam ayat 10. Firman Tuhan katakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 10 ini berkata bahwa firman itu berkuasa untuk mengerjakan sesuatu, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, saudara. Yang keempat, saudara, firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa. Apa yang firman Tuhan sudah lepaskan, dia akan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saudara, kita harus sadar ketika kita datang kepada Tuhan, kita terima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengerjakan segala sesuatu itu menjadi tumbuh. Imanmu bertumbuh, ekonomimu bertumbuh ketika engkau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Yang kelima, saudara, di dalam ayat 11, di dalam Yesaya 55. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang kelima, saudara, tadi yang pertama, hari perkenanan Tuhan masih ada, pengampunan ia sediakan, rancangan Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita, firman Tuhan berkuasa, dan terakhir, firman Tuhan itu selalu berhasil. Firman Tuhan selalu berhasil mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya penting kita mencari Tuhan oleh karena hubungan. Karena hubungan itu sangat mempengaruhi sehingga kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Engkau datang kepada Tuhan dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya karena meminta berkat, tetapi mengutamakan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu apa, saudara? Berbicara soal relationship, berbicara soal keintiman, berbicara soal heart to heart, berbicara soal membuat hati Yesus masyhur, sebab belas kasihan Tuhan tertuju kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Pengampunan ia sediakan. Oleh sebab itu jangan datang kepada Tuhan di dalam ketidakkudusan. Harus ada pertobatan. Yang ketiga, rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Oleh sebab itu jangan mendahului dengan rencana-rencanamu, tetapi izinkan Tuhan melakukan rancangannya di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu yang terutama. Yang keempat, firman Tuhan berkuasa untuk mengerjakan, menumbuhkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Pegang selalu firman Tuhan. Setiap pagi ketika kita mencari Tuhan, yang kita cari itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Yang kelima, percayalah firman Tuhan selalu berhasil mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita percayakan kehidupan kita sepanjang hari ini oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa, Bapa. Engkau mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Namun satu hal, Engkau mencari relationship. Engkau mencari orang yang datang kepadamu seperti anak yang datang kepada bapaknya. Bukan dengan banyaknya permintaan, tetapi orang-orang yang mencari perkenanan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa pagi hari ini umat Tuhan datang untuk mencari perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mau menyembah Engkau sekali lagi Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan. Amin. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu,
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti serindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yes, amen. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Terima kasih buat menyembah. Yesus, saat kita datang dengan penuh kerinduan, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan berkenan kepada orang yang mencari wajah. Kau segalanya akan ditambahkan kepada bagiku. Yesus, Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaannya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan dan carilah wajahnya. Carilah kekuatannya selalu. Pagi hari ini engkau datang cari Tuhan, perkenanannya sempurna. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami datang dengan syukur, kami datang dengan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saat kami datang mencari wajah-Mu, kami datang mencari kekuatan-Mu selalu. Kami percaya perkenanan Tuhan seperti Esther. Basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah minyak yang baru ada di atas kepala kami, urapan yang baru ada di atas kami, sehingga perkenanan Tuhan itulah menjadi segalanya dalam hidup kami. Seperti perkenanan Tuhan kepada Maria, seperti perkenanan Raja kepada Esther, demikian Engkau berkenan ditemui oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati.